Halo teman-teman, balik lagi sama gue Rizky dari Proses Media dan selamat datang di konten Henshin. Ya, gue baru kepikiran namanya Henshin aja lah karena gue pengen ngegambarin atau nyeritain transformasi yang gue alamin dari gue kecil sampai sekarang gitu. Mungkin beberapa transformasi. Dan pada episode kali ini gue pengen ngegambarin transformasi spesifik gue ketika gue masuk ITB gitu. Sebelum gue masuk ITB sampai gue udah di ITB gitu. Sorry, gue habis minum soalnya. Which is massive menurut gue ya. Transformasinya. Gue mungkin bisa bilang atau gue bisa mulai dari gue orang yang menilai diri gue tumbuh kembang sebagai anak pintar. By pintar itu gue maksudnya kayak untuk mendapat apa yang diajarkan di sekolah, untuk meresapi apa yang diajarkan di sekolah, itu gue nggak perlu yang namanya belajar banget gitu. Jadi gue tinggal dengerin aja guru di sekolah ngejelasin apa, sekarang gue dengerin, gue dapet logikanya kayak gimana gitu, alur logikanya kayak apa, and that's it gitu. I'm good. Setelah itu gue udah bisa ya basically ngelakuin hal-hal dasar dari materi itu gitu. Jadi gue ngerasa harus normal learning curve gue itu sebenarnya nggak terlalu tinggi gitu loh, nggak terlalu besar. Jadi ya kayak if I don't get it within a day gitu, then something's wrong with me gitu. Padahal nggak melulu kayak gitu kan. Cuma karena udah terbiasa bahwa gue bisa belajar nih cepat, gue bisa ngerti ini cepat, ngerti itu cepat gitu. Gue berasal dari titik itulah, dari kondisi itu. Sampai akhirnya gue masuk ITB. That place is ITB itu benar-benar shocking menurut gue. Karena gue ditampar realita kalau gue tuh bukan siapa-siapa. Banyak orang yang jauh lebih istimewa dari gue, dan gue tuh ternyata sebenarnya cuma peasant biasa aja udah lu gak ada istimewa sama sekali. Yang selama ini gue pikir bahwa diri gue istimewa, ternyata lu tuh gak istimewa aja pas masuk ITB. Orang-orang di luar sana tuh banyak yang jauh lebih daripada gue, obviously gitu loh. Mereka dia menang apa segala macam dan pinter banget gitu. Sedangkan di ITB waktu gue ikut kelas aja matematika dasar, let's say, wah anjir gue susah banget ngerti ya cok, real gila. Dan gue pikir dulu gue yang lemah gitu loh, anjir gue melemah nih gitu. Padahal enggak, padahal emang sebenarnya gue di situ aja gitu loh. Ternyata gue bukan siapa-siapa. But hold on a minute gitu loh, karena gue akan cerita this moment gitu gave me a very valuable lesson, memberikan gue sebuah pembelajaran yang menurut gue sangat amat bagus gitu. Ketika gue masuk ITB gitu kan, gue masuk ITB itu BTW bukan pilihan utama gue ya. Gue pengen masuk UI tadinya, cuman gak masuk. Terus gue iseng daftar ITB, diterima. Gue daftarnya jalur mandiri BTW. Karena emang dari dulu gak ada niatan ke ITB anjir. Jadi gue bahkan gak kepikiran untuk naruh di SBM gitu loh. Gue dapetnya mandiri gitu loh, di jalur mandiri. Waktu ITB ada mandiri, gue gak angkatan 2020 nih. But I think ini adalah sebuah momen yang benar-benar mengubah hidup gue sih, masuk ITB ini. Pas masuk ITB, benar-benar selama ini gambaran gue terhadap diri gue satu-satu rapuh, terpatahkan lah maksudnya. Lu tuh orang pinter, pak, hilang. Enggak, lu tolol, banyak yang lebih pintar daripada lu. Lu tuh hebat, pak, hilang. Lu kan siapa-siapa anjing. Gue bisa ngerti pelajaran tuh cepet, pak, kapan nih? Seminggu juga belum tentu ngerti anjir. Gue ngerasa gue punya arah yang jelas, gue pengen jadi A, B, C, D, E, pak gitu kan. Gue bingung mau ngapain. Very wild times. Tapi itu yang membuat gue terbentuk menjadi gue yang sekarang sih. Ketika itu semua hilang gitu, itu semua benar-benar nggak ada gitu loh. Gue ngerasa anjir,
gue tuh di bawah banget ternyata gitu. Padahal sebelumnya gue ngerasa gue suka banget di atas gitu. Gue tuh dulu suka banget di atas, walaupun it means nothing. Gue suka banget di atas karena di episode sebelumnya gue udah cerita gue suka banget di atas dan gue suka banget diakuin dulu zaman SMA. Sekarang gue nggak bisa kayak gitu. Di ITB gue nggak bisa kayak gitu. Tapi ada satu shifting mentality yang gue alamin. Yang tadinya gue ngerasa gue suka jadi ikan besar di kolam kecil. Semenjak gue masuk ITB, gue belajar bahwa it be better kalau gue jadi ikan kecil di kolam yang besar. Karena dari situ gue bisa belajar, dari situ gue bisa dapat pandangan orang, dari situ gue bisa lebih memahami dunia yang sangat misterius ini gitu. Dan gue lega gitu, gue seneng karena gue masuk ITB. Terlepas dari kontroversialnya ya, emang kampus aneh sih, manajemennya lah lebih tepatnya. Dari situ gue mulai belajar. Asik juga ya jadi struggler, ciailah. Karena sebelumnya don't bother lah, gue mikir kayak apa tuh bisa gue dapet dengan instan gitu kan, enak banget kan. Gue belajar tuh gampang lah apa segala macam. Jadi struggling gue tuh nggak kebentuk anjing. Gue nggak bisa belajar lebih dari sejam 2 jam tuh nggak bisa gue. Sejam 2 jam nggak ngerti itu gue ngerasa diri gue gagal, anjing gue gagal, gue tolol banget. Padahal sebenarnya itu normal gak sih? Cuman karena selama ini learning curve-nya tuh jadi gampang aja gitu loh. Waktu lu udah nggak at that performance lagi gitu loh, lu kaget gitu loh kayak what the fuck, kok ternyata stall ini anjing. Langsung yang tadinya gue ngerasa gue di sini langsung gue di sini nih, di bawah gitu kan. Mungkin salah satu nilai yang paling tolol sih di kelas gue sampai sekarang. Gue masih menilai diri gue sampai sekarang adalah salah satu orang yang paling bawah di jurusan gue di STI. Tapi itu jadi fuel buat gue, jadi bensin buat gue. Karena mungkin kapasitas otak itu bisa dibalap. Tapi ketika kita kebalap di learning curve kapasitas otak, gue yakin competitiveness gue nggak bisa dibalap. Itu di atas banget. Dan I hate losing right gitu. Gue nggak suka kalah kan. Nah karena gue nggak suka kalah dari situ gue ngerasa kayak okay, now I'm starting from the bottom. I'm the dark horse here. Other guys would not have thought to look at me gitu loh. Yang tadinya gue pengen dilihat, gue pengen diakuin lo. Pokoknya lu nggak perhatiin gue nggak masalah gitu. Lu nggak ngobrol sama gue nggak masalah, tapi yang penting lu tahu gue punya satu persona di diri lu gitu. Kayak he's the guy that excels at physics misalnya gitu. Tadi gue pengen kayak gitu loh. At least gue punya karakter gitu, punya tag gitu lah. Tapi sekarang nggak lagi. Sekarang I'm just focusing on myself. ITB taught me that you're nothing. It's no use, you're competing against people that is way smarter than you, and you have to find your way to beat them. And I'm doing my way right now. Ya, gue ngerasa api kompetitif ini nggak bisa hilang, nggak bisa. Mau gue ditampar realita, gue diinjek-injek, gue tahu gue kalah, utterly defeated, udah total domination, gue udah di bawah banget, kentutin lah ibaratnya. But this fire it won't extinguish bro. Dia gak akan hilang. This competitiveness inside me, the will to take myself and everything that is around me to the next level that no one will ever be gitu, which is menurut gue itu agak impossible. Tapi ya intinya gue pengen elevate that everything is around me to higher level gitu kan. Ya, I'm doing it my way right now. Untuk ngebuktiin ke orang-orang lain bahwa gue bisa. Itu aja. Sekarang gue cuma pengen ngebuktiin itu aja. Gue pengen ngebuktiin ke orang lain bahwa gue bisa. Gue udah berkali-kali ngomong di tutup toko, orang-orang ngejar hal yang menurut gue bodoh, karir.
ngejar karir tuh bodoh karena lu sacrifice banyak hal dalam mengejar karir. Lu sacrifice mental, lu sacrifice health, sacrifice duit. Menurut gue not an efficient way. Dan ketika lu udah mau pensiun lu bingung nextnya gue ngapain lagi gitu, karena selama ini ternyata yang menurut lu nggak ada di zona nyaman, ternyata lu selama ini ada di zona nyaman gitu. And I'm not doing that. I'm doing it my way. I'm doing it the sustainable way. I'm doing it the correct way. Jadi ya gue pengen nge-elevate semua yang di buat gue demi ngebuktiin ke teman-teman gue di ITB yang ada di atas gue bahwa gue bisa gitu, bahwasannya I can be something, dan ngebuktiin ke diri gue juga bahwa I can be something. Gue nggak perlu haus validasi kayak gue waktu kemarin lagi. Gue nggak akan haus kayak gue perlu diakuin, nggak. I just wanna see myself make the others happy. I just wanna see myself lifting my friends to a higher level. I just wanna see us have a better life. Although kehidupan sekarang udah enak ya. Ya, but I guess I wanna bring some more joy to my family and myself and my friends. Inti dari video ini adalah masuk ITB telah mengubah hidup gue dan mengubah persepsi gue dan mengubah mental gue. Yang tadinya gue dapet nilai jelek aja langsung down banget, gue ngerasa diri gue goblok. Sekarang nggak dapet nilai jelek aja gue ngerasa diri gue goblok. Ya, itu salah satu perubahannya lah. But there's that mentality that you have to always learn, always be better. Karena dari sebelum masuk ITB, gue jujur aja, gue ngerasa orang yang pengen gue ada di absolute best at any time. Sehingga gue takut sama tantangan. Gue takut kalau, let's say gini, gue dikasih soal, tapi gue takut try out. Gue dikasih try out, gue takut kalau gue jeblok, karena kalau gue jeblok, gue hilang win streak nih, berarti gitu. Oh, itu bener-bener fuck up banget sih menurut gue SMA itu. Gue yang SMA itu bener-bener fuck up banget. Gue kehilangan win streak gitu, dan gue ngerasa anjir gue goblok banget kayaknya, karena gue pintar gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu juga. And then after that, masuk ITB nggak ada kayak gitu. Learn. You have to take a step. You have to process. You have to take into the struggling phase. Gue harus berproses. Maka itu jadi terciptalah proses media. Gue pengen ngajak yang lain untuk jangan takut untuk berproses juga gitu loh. Mungkin lu nggak kayak gue, mungkin gue nggak kayak lu, mungkin lu nggak kayak orang yang lain. But we have that point in our life that we have to take a step. Lu pernah mikir nggak sih hidup tuh ada roadmap-nya gitu? And I hate that. Gue nggak suka hidup tuh ada roadmap-nya. SD, SMP, SMA, kuliah, kerja gitu. Sampai 60 tahun gue kerja, nggak dapet apa-apa. Gue jadi direktur, gue jadi direktur. By the time gue berhenti, bam, hilang semua. Pensiun gue bingung. Kejadian kayak gitu apa? Udah banyak. Teman yang gue, yang jawaban di atas itu direktur apa segala macam, they don't have any savings. Mereka nyaman dengan pekerjaan dan penghasilannya mereka. Hilang nyampe atas, duitnya habis, boom, jatuh. Yang gue nggak kayak gitu. Yang gue investasi. Dan I just can say that they are doing the best they can at their own time. In their own time, sorry. Di masa mereka melakukan hal paling bagus yang bisa mereka lakukan. Investasi. Karena apa-apa masih murah waktu dulu. Sekarang floating way, mereka bisa hidup ongkang kaki dengan hidup. Ya, I guess. Dan itu yang gue pengen wariskan gitu. Karena kalau gue nggak kayak gitu, man, bloodline gue mau jadi apa nanti? Anak gue, cucu gue, yang lain-lainnya. Sekarang yang gue bisa, kakek nenek gue bisa ibaratnya punya freedom karena mereka doing the right thing, not doing the hard thing di zaman mereka. Apakah yang gue dulu pangkatnya tinggi nggak setinggi teman-temannya? Apakah yang gue dulu sekaya itu nggak sekaya teman-teman yang lain? Tapi apakah yang gue sustain sekarang? Sustain.
Dimana itu yang mereka teman-temannya mungkin nggak sustain. Udah banyak banget kok kasus-kasus kayak gitu. I'm doing the right way, not the hard way, the sustainable way. Jadi ngarah ke sini kan. Intinya apa yang gue pikirin tadi, itulah perubahan gue dari ITB. Apa yang lu lihat barusan gue curcol tadi, itulah apa yang udah ITB ngubah ke gue. Khususnya salah satu dosen gue namanya Pak Farel. Sekarang dia udah gak jadi dosen. But I want to credit him almost every time when I'm talking about myself. I'm not myself without him. Dia orang yang benar-benar flip the switch gitu loh. Karena jujur banyak teman gue yang nganggep tuh orang agak sedikit konyol. Bukan temen ya, orang-orang di kelas gue mungkin yang nganggep dia sedikit konyol. Karena kayak, ya gue mau belajar gitu. Tapi dia banyakan lebih kayak TED Talk mungkin ya. Tapi dia lebih banyak nge-share hal-hal yang mungkin gak directly hit to the pelajaran gitu. Tapi lu definitely bisa dapet poinnya gitu, sesuai materi. Ya I guess orang yang cuman pengen tahu bab ini belajar apa, bab itu belajar apa, ya they won't get from such figures gitu. Okay. The knowledge is beyond that menurut gue. And he kinda take part into the transformation of myself karena dia banyak berbicara, dia banyak membuat gue berpikir sampai gue bisa sampai saat ini sih. Salah satunya lagi Pak Riza. Kalau Pak Riza sekarang masih dosen. Gue pengen berterima kasih banget sama dia karena tanpa kata-kata dia di suatu sore, mungkin gue sekarang nggak ada proses media, mungkin sekarang nggak ada toko ini, mungkin sekarang mental gue masih mental karyawan. Damn man, this guy is very amazing. ITB ngubah hidup gue, semua yang ada di ITB ngubah hidup gue, dosennya yang ada di ITB ngubah hidup gue, murid yang ada di ITB ngubah hidup gue, mulai dari temen gue yang biasa, orang yang gak related sama gue, yang tolol, yang pinter, cewek yang lu gue taksir, dosennya tadi, orang-orang di situ, orang-orang jual di depan situ, ojek yang gue pakai buat ke ITB sebelum gue punya motor. Nah, intinya that place changed me. That place make me into a better version of myself, I believe, and I will keep growing. There's no nggak ada kata terlambat for change, and that goes for you too, I guess. It's not too late. There was never late. There was never late. Gak pernah ada telat itu sebenarnya. You have to start your process now. Start thinking differently because times are getting tougher. Dunia ini udah mau kiamat. Might as well enjoy yourself and do what you wanna do. Have that freedom and carry those around you. Menurut gue Rizky dari Proses Media. Gue take a step.